yang datang ke juga, silakan dipimpin. Persiapan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Dengan berdoa ini mudah-mudahan saudara kita ini berjalan lancar dan berkah. Amin. Amin. Sebelum saya lanjutkan materinya, masuk materi. Siapa di antara kalian yang ada yang pengamu yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ada keterangannya? Ada. Oke. Ini itu aja ya kan, tidak ada? Ya, kalau punya sakit, benar akan sembuh ya. Saya untuk materi karena ini baru pertama masuk, berarti kan materi bab 1 ya? Iya. Bab 1 sesuai dengan adalah bab 1 mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum masuk bab 1, saya mulai. Coba saya ingat dulu sepintas mengenai pelajaran ini perumusan. Mungkin kamu di SD dulu masih ingat. Dengan adanya gambar itu gambar apa? Apa yang kamu ketahui dengan gambar Garuda Pancasila? Dengan ingat Garuda Pancasila, berarti kalian ingat dasar negara kita yaitu Pancasila yang kita pakai sampai sekarang. Coba dibuka bukunya kalian. Nomor 1. Sama itu ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di samping ada gambar Garuda, ada lagi gambar itu ada di situ. Hidup Pancasila. Ya, kalian ingat kan? Hidup Pancasila dipakai apa? Tentang Pancasila. Tempat merumuskan Pancasila. Bagus, jadi kalian sudah masih ingat ya. Nah itu sekarang saya lanjutkan bab 1 mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu perumusan dan namanya 1. Ya, peserta didik dapat menunjukkan alas ukur. Yang kedua, untuk memiliki pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, peserta didik mampu mendiskusikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang kami. Yang keempat, peserta didik mampu membandingkan pendapat pendiri negara. Yang kelima, peserta didik mampu mendiskusikan perumusan Pancasila negara dalam sidang panitia sembilan. Sesuai dengan tujuan ya, perumusan Pancasila bangsa Indonesia itu sejak dulu kan mengalami penderitaan karena dikuasai oleh penjajah. Yang pertama dulu yang paling panjang yang berbeda siapa? Belanda 800 tahun itu ya mengalami penderitaan rakyat Indonesia. Akhirnya Belanda sudah sekian banyak datang lagi penjajah yang baru siapa? Jepang. Belanda belum selesai, Jepang sudah masuk. Belanda dikalahkan oleh Jepang. Akhirnya yang berkuasa di Indonesia menjadi Jepang. Ibaratnya kita keluar dari mulut, dari mau masuk mulut sama. Mengalami penderitaan yang sangat panjang. Penderitaan apa saja yang kita alami selama belajar? Kerja paksa, kerja lagi, perbudakan. Terus apa lagi? Pemanggilan paksa. Jadi bagaimana kamu jangan mengalami penderitaan bangsa Indonesia? Akhirnya setelah sekutu menyerang Jepang, akhirnya Jepang menyerah, tapi masih berdoa di Indonesia. Karena Jepang, jadi ya mungkin ya merasa kalah kan banyak negara, banyak daerah yang kembali pada sekutu, yang kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Nah,
Akhirnya Jepang kemudian membentuk panitia. Istilahnya adalah panitia apa? Sebelum Jepang tadi Jepang Belanda, Jepang pada tanggal jadi mereka Belanda lepas dari penjajah, habis dari Belanda dijajah oleh Jepang pada sekali. Kemudian pada tanggal ini Jepang membentuk badan usaha membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret. Itu BPUPKI diantara ya kalau bahasa Indonesia itu diwakili oleh siapa? Nah, Rajiman ya sebagai wakil dari BPUPKI adalah ketua dari BPUPKI siapa? Rajiman. Ini ya. Nah ini tokoh sebagai ketua BPUPKI. Saya karena tadi sudah memiliki Jepang kalah, kemudian Jepang membentuk ini ya pada BPUPKI ini dengan 3 tokoh pendiri negara itu siapa? Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Ketiga tokoh ini kemudian berumusan, rumus. Akhirnya dengan cara Jepang mengadakan perumusan, akhirnya diputuskan mengangkat ketua BPUPKI adalah Rajiman Dharma. Ya, terus lihat dari ketua ini, Pak Rajiman ini ya, mengumumkan pada anggotanya untuk membentuk negara yang merdeka itu harus perlu adanya dasar negara. Makanya dibentuk BPUPKI itu untuk membentuk untuk mengusulkan perumusan dasar negara. Karena ada usulan untuk membentuk perumusan ini, banyak tokoh yang mempunyai pendapat atau usulan-usulan. Di antaranya ini ya, yang dari Muhammad Yamin dengan usul ini sama dengan kamu misalnya. Kamu kalau ketua kelas ada usulan ini aja kan ya bersatu dong. Jadi kan punya pendapat yang berbeda. Seperti halnya dengan ini Muhammad Yamin mempunyai pendapat ini apa? Peringatan ini pendapat dari Muhammad Yamin. Kemudian ada lagi ini pendapat dari Soekarno. Ada 5 unsur sama, cuma persatuan keadilan ya sama ya itu ya. Kemudian terus ada lagi satu lagi sama ya. Ini terus sekarang adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Ada yang supaya seperti ini itu juga dirumuskan lagi dari ketiga pendapat ini. Kemudian dibentuk panitia kecil itu berapa? Panitia disebut dengan istilah panitia 9. Panitia 9 itu membuat perundingan lagi, perumusan lagi, menggodok lagi kira-kira yang tepat, yang sesuai perumusan Pancasila itu apa saja. Kemudian sidang BPUPKI mengadakan sidang itu hanya 2 kali. Sidang pertama dibentuk panitia 9. Panitia 9
Udah kamu, Pak Pancasila siapa aja itu? Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno, Muhammad Muhammad Yamin, Yamin, Muhammad Hatta, Ahmad Hatta, Maramis, Ahmad Maramis, Raden Abdisisno, terus oleh Abdul Kahar Muzafir, Abdul Salim, Wahid Hasim, Mr. Ahmad Subarjo. dari Ahmad Subarjo. Kemudian untuk panitia 9 ini yang mengadakan perubahan-perubahan dari penulisan tadi yang beberapa tokoh ya. Ya, saya itu diadakan menghasilkan rancangan yang disebut dengan piagam Jakarta. Nih, piagam Jakarta yang tadi dari penulisan tokoh-tokoh tadi menghasilkan ini. Hasil pembukaan disepakati mengubah kalimat Garuda alinea keempat tentang dasar negara Pancasila. Itu membedakan piagam Jakarta itu apa? Terus pembukaan UUD 1945 itu apa? Kira-kira di antara ini yang berbeda yang mana? Nomor 1. Satu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya. Terus yang di sini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan sama semua ya? Iya. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang hidup berdemokrasi, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari hasil piagam ini, mungkin masih ada lagi loh, sesuai enggak? Dikaji lagi, diulang lagi. Akhirnya mungkin ya salah satu yang nomor 1 itu yang akan dirubah. Kalau yang saya bilang ini ketuhanan bacaan syariat Islam, padahal bahasa Indonesia Tidak banyak. memiliki banyak agama, suku, ras, golongan. Kalau misalnya disuruh Islam apa enggak tambah berbenturan dong agamanya masing-masing. Yang satu pendapatnya agama Islam, satu pendapatnya agama yang lain. Untuk secara menyeluruh secara nasional, karena kita banyak ragamnya tadi, maka diambil kesepakatan bersama. Hasilnya yang kita katakan sekarang itu nah, dari syariat Islam menurutnya sekarang menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang kita pakai sampai sekarang ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan? Jadi ya, sudah selesai ya. Kalau kesempatan tadi ya untuk merumuskan Pancasila tadi di PKI ya. Terus yang untuk panitia kecil panitia 9 yang menghasilkan dari perbedaan ya, piagam Jakarta dengan undang-undang. Hasilnya perbedaan yang bersama lagi sudah disepakati untuk menjadi satu, itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Terus kemudian setelah ini BPKI kalau nanti selesai sudah mengatakan berarti sudah hasilnya sudah disepakati, sudah semua. Kemudian BPUPKI sudah selesai tugasnya, dibubarkan oleh Jepang. Mungkin yang babnya nanti kembalinya berikutnya kalau sekarang perumusan, nanti bab berikutnya ganti dengan penetapan Pancasila. Itu yang ada. Ini malah perumusan. Dan teman-teman ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang dipertanyakan? Kalau tidak ada, coba jelas semua ya. Kalau jelas semua, sekarang saya tanya yang kamu dengar tadi. Siapa yang merumuskan dasar negara Pancasila? Yang merumuskan dasar negara Pancasila? BPUPKI. Kemudian siapa ketua BPUPKI? Rajiman. Nek Raile juga ngeten. Hasil sidang BPUPKI ada? Ada apa? Dasar negara dan Yang benar.
Ya, sekarang sudah semua. Nah, kalau sudah semua, coba kalian amati gambar di ya, ini. Kira-kira kamu diskusikan dengan temanmu, apa yang kamu dapat dalam gambar ini? Itu ada perumusan, itu ada 3 tokoh. Sekarang kamu tuliskan kira-kira apa yang kamu dapatkan. Coba kelompok 1. Saya kasih tugas, tugasnya apa? Masalah. Siapa yang merumuskan? Oke, tugasnya kamu catat. Nanti kamu buat diskusi kelompok. Nanti kalau udah, kamu nanti disampaikan ke dalam diskusi. Siapa yang merumuskan? Dasar negara. Dan nomor 2. Siapa saja anggota BPUPKI? Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 tugasnya apa tadi? Tadi ya, kalau sudah perumusan, siapa yang merumuskan, siapa anggotanya. Kemudian yang nomor 2, siapa ketua BPUPKI? Terus itu, apa tujuan pembentukan BPUPKI? Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, di mana BPUPKI mengadakan? Ya. Terus yang kedua, apa hasilnya sidang BPUPKI? Yang ketiga. Terus yang keempat, dan segalanya apa nih? Siapa 3 tokoh pendiri negara itu? Nah, ya, terus terus apa lagi? Oh ya, tadi ada perbedaan dalam Piagam Jakarta ya, mudah-mudahan ya. Kenapa rumusan dasar negara pada sila pertama naskah Piagam Jakarta tadi dirubah? Tadi kan menurut saya dengan berserikat apa sih? Syariat Islam berapa dirubah? Kenapa kok dirubah? Ya, kamu diskusikan dengan temanmu. Saya beri waktu 5 menit juga ya. Ya, diskusikan dulu dengan temannya. Nanti kamu tulis hasilnya apa, nanti dijelaskan di depan. Ya, mulai dulu. Diskusi rame ya. Belum.
mewujudkan Pancasila. Belum selesai kok ngomong. Selesai. Karena bertentangan dengan percayaan yang orang-orang makanan Berapa menit lagi? Berapa menit lagi dipersiapkan, nanti siapa yang akan menyampaikan. Selesai dulu kita ya. Dah? Belum. Mau yang mana barbar? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Kalau sudah, sebelum kita lanjut bahas hasil diskusi, mari kita refreshing sejenak. Silakan kalian berdiri semua. Ya. Untuk menghilangkan ketenangan kalian, marilah kita. Ya. Coba kalian tepuk tangan diri semuanya.
masing-masing. Nah, marilah kita lanjutkan dengan membahas hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 1 dulu. Ya, nanti mulai kemana kita? Kelompok 1 kita mulai dengan bahas diskusi. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu. Apa kira-kira pertanyaannya tadi? Kelompok 1 mana ya? Oh ya, ya. Bentar. Kapan BPUPKI dibentuk? Kira-kira ada kelompok lain yang menjawab kapan BPUPKI dibentuk? 1 Maret. Betul nggak? Betul. Jadi 1 Maret 1945. Terus pertanyaan yang kedua, Siapa saja anggotanya BPUPKI? anggotanya BPUPKI berapa? 9. Semuanya ya, ada 62 Dua dari bangsa Indonesia sendiri dan 7 orang dari Jepang. Mungkin semuanya bisa kamu baca sendiri itu. Kalau lain dan matematika sebenarnya beda. Yang nomor 1. Kemudian yang kelompok 2 apa? Apa tujuan pembentukan BPUPKI? Apa tujuan pembentukan BPUPKI? Ayo kelompok yang lain, siapa yang mau menjawab? Untuk apa BPUPKI dibentuk? Apa? Untuk menetapkan dasar negara. Betul enggak? Apa kedua? Untuk? Yang pertama BPUPKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Terus yang kedua? Siapa ketua BPUPKI? Nah, ketua BPUPKI siapa? Sarah juga. Saya kira ketua BPUPKI semua masih ingat, semua tahu ya. Ketua Rajiman Bionika. Yang ketiga? Gimana pelaksanaan sidang di BPUPKI? Nah, gimana? Sama yang lain? Sidang BPK gimana jadi? Sidang BPKI gimana? Jakarta. Ya mesti di Jakarta atau Lele. Di mana kira-kira? Di gedung di rumah Insinyur Soekarno. Di mana? Di yang lain di rumah? Di rumah Di Insinyur rumah Soekarno. Insinyur Soekarno Jalan Pegasan Timur. Betul enggak? Betul. Terus pertanyaan yang kedua, Lupa hasil sidang. apa hasilnya? Hasil dari sidang BPUPKI. Siapa tahu orang lain? Merumuskan dasar negara Pancasila. Terus? Apa nama benernya? Betul. Jadi jawabannya yang nomor 1. Di rumah Insinyur Soekarno Jalan Hasil sidangnya Rumusan dasar negara Pancasila. dan Rumusan undang-undang dasar. jadi hasilnya perumusan dasar negara Pancasila dan yang kedua rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Satu lagi kelompok yang terakhir. Nah ya berapa? Siapa saja yang mengusulkan rumusan dasar negara? Siapa yang membuat rumusan tadi yang udah diterangkan tadi? Ayo. Insinyur Soekarno. Kelompok ada Muhammad Yamin, itu 3 tokoh yang mengusulkan rumusan. Terus apa lagi pertanyaan satu lagi? Apa? Masih ada lagi apa? Mengapa rumusan dasar negara pada bilang pertama naskah Piagam Jakarta diubah? Nah, kenapa rumusan menara pada Piagam Jakarta itu kan yang beda hanya nomor 1 aja. Kenapa kok dirubah? Apa? Karena apa? Ada yang lain yang jawab atau yang lain? Pakai biji kabel. Ya. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Karena Kali. tergantung
dengan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Ya, karena tadi kan satu Tuhan yang Maha Esa, karena bangsa Indonesia memiliki banyak ragam agama, ras, golongan, budaya. Daripada itu salah satu istilahnya apa? Kita betul atau apa? Bineka Tunggal Ika. Jadi diskusi kalian sudah selesai ya? Tahu ya? Jadi marilah kita bersama-sama. Kira-kira pelajaran hari ini kita rumuskan bersama. Tadi mengenai perumusan. Kira-kira siapa di antara kalian yang masih ingat yang bisa merampung pembelajaran hari ini? Rampungan hari ini yang mulai perumusan. Kira-kira siapa? Ayo. Ayo. Masalah udah ingat yang perkara tadi dapat jelas. Nah, rangkuman rumusan Pancasila itu siapa? Siapa yang merumuskan BPP? Ya, yang pernah dipakai Siapa ya. saja anggotanya? Ya. Kapan tanggal dibentuknya? Ya. Hasil masa pembuatannya? Ya. Jadi pembuatan Hasil sidang ya. Kita simpulkan bersama-sama pada hari ini. Pertama, tugas dari BPUPKI adalah merumuskan dasar negara. Ya, tugasnya. Sudah BPUPKI mengadakan sidang berapa kali? 2 kali. 1. Hasilnya merumuskan dasar negara. Yang kedua, merumuskan dasar negara 1965. Ya, mungkin dasar ada tentara lagi. Rumusan kita ya, jadi. Nah, sebelum kita akhiri, ini kamu saya kasih tugas mandiri di rumah. Ini saya bagikan ke KTP-nya ya. KTP-nya nanti kamu kerjakan di rumah. Besok kita untuk pertemuan yang akan datang kita bawa, kita bahas bersama-sama. Masalah tugasnya sudah ada di RKPD, silakan kalian baca sendiri. Nah, nanti selesai di rumah. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, yaitu mengenai kalau tadi perumusan Pancasila, yang akan adalah penetapan Pancasila. Ini sebelumnya ya dari diskusi tadi ya, ini. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan, jadi ya semuanya ya. Ya, ini anggota panitia tim serta jadi panitia 9 anggotanya ini. Jadi ya, kamu sudah jelas mengenai anggota BPUPKI siapa, panitia 9 siapa, ketua BPUPKI siapa. Nah, nanti untuk bab 2 saya melanjutkan penetapan dan perumusan dasar negara Pancasila. Untuk bab 2 silakan kamu pelajari di rumah. Itu buku paket halaman 15. Nanti kalau baca di rumah, nah, jadi besok saya biar tinggal melanjutkan. Sekalian jangan lupa RKPD yang tugasnya mandiri di rumah nanti dikerjakan. Kita bahas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Ya, pada selesai semua, coba kamu tutup bukunya dan selesai saat ini ya. Sebelum diakhiri, silakan kembali ke tempat buku masing-masing. Berdoa dulu. Kalau ke mas-mas, kita akan melakukan kembali kelasnya, kursinya, kita kalau udah rapi semua, jadi silakan kamu berdoa sebelum doa dulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri sampai sini, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.